Pakai Excel, Bu. Oh, pakai Excel. Boleh share screen? Bisa, Bu. Oke, silakan. Ini, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan dijelaskan, Man. Diperbesar, lebih besar bisa, Man? Diperbesar. Nah, oke. Teman-temannya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, silakan, Man. Kelihatan, Bu. Ini kan tadi sudah ketahui kelasnya sama frekuensinya. Terus ketemu jumlah frekuensinya ada 50. Nah, ini terus lanjut menghitung nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya 35, 45, dan seterusnya sampai 95. Terus mencari DI-nya dari FI kali XI bagi 50. Sigma FI kali XI bagi 50. Hasilnya 3280 dibagi 50 hasilnya 65,6. Di kelas keempat. Ini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Terus FI kali DI, ini kali ini hasilnya min 12, min 12, min 8, 0, dan seterusnya. Terus DI kuadratnya, yang ini sebelah sini dikuadratkan hasilnya 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Terus FI kali DI kuadratnya, ini kolom DI kuadratnya dari sini dikuadratkan kan. Terus FI kali DI kuadrat ini kali ini hasilnya ini. Terus jumlah FI kali DI kuadrat 141. Terus dicari. Ini tadi carinya sambil pakai HP, Bu. Jadinya langsung, Bu. Variansnya tadi 100. Ini kan intervalnya 10, terus C kuadratnya 100. Terus FI kali DI-nya, sigma FI kali DI, tadi rumusnya, bentar. Rumusnya FI kali DI kuadrat dibagi N hasilnya 2,82. Terus FI kali DI dibagi N
dalam kurung kuadrat, hasilnya 0,0036. Terus dari situ 2,82 minus 0,0036 sama dengan 2,8164. Terus dikali 100 hasilnya variansinya 281,64. Terus mencari standar deviasinya itu dari 2,8164 diakarkan hasilnya 1,678213. Terus dikali 100 hasilnya 167,82. Oke, good, Maman. Ada yang berbeda hasilnya dari yang Maman sajikan? Yang lain? Ketemu nggak? Atau hanya Maman yang mencari ini? Baru selesai sampai hampir setiap minggu ya, Man ya? Hampir setiap minggu kayaknya kamu ya, Man ya, yang dapat poin untuk kasih presentasi Excelnya. Kalau di kelas ini, kelas C itu Rudi, nah, kelas B Maman. Ini yang lain mana nih? Oke. Benar nggak yang disajikan sama Maman? Benar nggak? Benar, Bu. Benar, 100% benar. Oke, boleh ditutup, Man? Biar saya jelaskan pakai Excel saya, karena ini Maman nggak dituliskan rumusnya ya. Ini. Oke, good. Maman 100 nilainya, karena tadi yang disampaikan 100% memang benar. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kelihatan Excelnya? Kelihatan, Bu. Oke, kita lihat di sini, gitu ya. Tadi yang dicari adalah apa? Standar deviasi atau standar deviasi dan varians dua-duanya, Bu. Gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Untuk mencari, kelihatan kurang besar? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, ini saya perbesar ya. Oke, untuk mencari nilai kelas tadi, gitu kan, kita harus cari apa dulu, Bu? Ini kan. FI kali XI bagi N. Nih, warna kuning. Nih. FI kali XI, di mana FI-nya 4 dikali XI 35, 6 dikali 45, 8 dikali 55, 12 kali 65, dan seterusnya. Ini dikalikan hasilnya 140 sampai dengan 380. Ini di total, gitu kan. Hasilnya adalah dijumlahkan semua dari 140 sampai 380, hasilnya 3.280. Paham? Paham? Ini cari titik kelasnya dulu ini, FI/XI bagi N. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Lalu, Bu, setelah ketemu gitu ya, setelah ketemu nilai total FI/XI, berarti kita bagi N-nya, Bu. Betul. N-nya berapa? Ini dijumlahkan. Nilai FI dijumlahkan itu nilai N-nya. Sudah saya tulis. Berarti N-nya berapa, Bu? 50. Sehingga di sini apa? 3.280 dibagi dengan N. N-nya berapa? 50. Berarti ini 3.280 bagi dengan 50. Hasilnya adalah 65,6. Bisa pelan-pelan ya saya ngejelasinnya ya, supaya nanti kalau kalian yang nggak pakai Excel bisa ditulis. Jadi kalau kalian nggak cari salah nentuin kelas, tadi kan saya bilang kalau salah nentuin nolnya, DI-nya, yo salah semua. Paham ya? Oke, setelah itu kita tahu, Bu, gitu kan, bahwa nilai nya itu adalah 65,6. Ada di kelas berapa sih 65,6 ini yang warna kuning gitu kan? Apakah di kelas 30 sampai 39? Ada nggak angka 66,9 di situ? 65? Nggak ada kan? 55,9 juga nggak ada. Berarti ada di rentang kelas 60 sampai dengan 69. Berarti kan di kelas itu kan
60, ada 61, ada 62, 63, dan seterusnya. Berarti angka 65,6 ini ada di rentang 60 sampai dengan 69. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Bisa menentukan DI, menentukan nilai nolnya bisa. Bisa, Bu. Oke. Lalu setelah ketemu DI-nya, berarti kita tahu gitu ya, di situ adalah 65 ini di kelas ke berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti letaknya di kelas ke-4. Sehingga di kelas 4 kita kasih kode 0 DI-nya. Untuk ke atas berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, dan seterusnya. Tergantung banyak dari datanya. Lalu kalau ke bawah berarti 1, 2, 3, dan seterusnya juga sama. Bisa? Bisa nentukan ini saya hilangkan aja supaya nggak bingung. Oke. Lalu setelah itu berarti rumusnya apa, Bu? Cari FI kali DI. FI kali DI mana? 4 kali min 3, min 12. 6 dikali min 2, min 12. 8 dikali min 1, min 8. 12 kali 0, 0. 9 kali 1, 9. 7 kali 2, 14, dan seterusnya. Ini dijumlahkan, gitu kan? Berarti nilainya berapa? 3. Sehingga FIDI-nya adalah 3. Kita tuliskan di sini 3. Paham? Lalu cari lagi apa, Bu? Cari FIDI pangkat 2. Bu, berarti kita harus cari dulu DI pangkat 2-nya. Betul. DI pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Min 3 pangkat 2, 9. Min 2 pangkat 2, 4. Min 1 pangkat 2, 1, dan seterusnya. Sudah ketemu DI pangkat 2-nya, Bu? Sudah. Lalu kita kalikan dengan nilai FI, di mana FI-nya 4 kali 9, 36. 6 dikali 4, 24. 8 dikali 1, 8, dan seterusnya. Ini kita jumlahkan keseluruhan data sehingga datanya adalah 141. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Misalnya ini rumus dari saya menuliskan kalau ini adalah pakai varians, nanti baru di terakhirnya diakarkan menjadi standar deviasi. Ini atau kalian mau langsung akarkan juga boleh, bebas, terserah. Oke, kita tuliskan ini tadi C pangkat 2. C pangkat 2-nya berapa ini? Berapa berarti? C pangkat 2? 100, Bu. 10 pangkat 2, 100. Lalu FIDI, Bu. FIDI-nya 141, tulis. Dibagi dengan N-nya, Bu, 50. Dikurang dengan ini FIDI, Bu, 3. Dibagi dengan N-nya 50. Jangan lupa pakai pangkat 2 di sini. Jangan lupa pakai pangkat 2. Ini saya perbesar. Jangan lupa dipangkatkan 2. Oke, kerjakan dulu yang di dalam kurung ini, lalu dikalikan ini, hasilnya adalah, ini kan, ini dikerjakan, hasilnya 2,81,64 dikalikan 100, maka hasil variansnya adalah 281,64. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Setelah ketemu varians gitu kan, berarti kita akarkan saja, Bu, jadi standar deviasi, betul? Betul. Kalau di Excel apa rumus untuk akar, Bu? Sama dengan SQRT nilai dari variansinya. Nih, 281,64. Maka hasilnya adalah 16,78. Makanya kita tahu di sini variansinya 281,64, standar deviasinya 16,7821. Paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan sampai sini?
Yang belum ketemu silahkan dicatat, silahkan ditambahi. Karena nanti UTS-nya, ini sekalian saya kisi-kisi ya, nanti UTS-nya dari awal kita masuk, berarti dari kalian menentukan kelas, interval, membentuk data distribusi frekuensi itu ya, dari kurva Ogit, poligon itu semua keluar, sampai dengan hari ini, berarti nanti sampai dengan kurtosis, ada squamous dan kurtosis, ada dua materi lagi yang masih ada, belum selesai, ada squamous dan kurtosis. Paham? Paham, Bu. Oke. Disilakan yang tadi belum ketemu untuk mencatat. Kita akan bergeser ke cara menghitung untuk squamous. Sebelumnya saya mau tanya, apa sih nilai squamous itu? Ada yang bisa menjawab? Apa sih squamous? Squamous adalah itu adalah kita sebut dia squamous. Oh, masih di Excel ya? Dulu. Sudah ditutup kok. Sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Oke. Oke, kita lihat di sini. Apa sih squamous itu, Bu? Gitu kan. Squamous adalah koefisiensi kecondongan. Kalau tadi standar deviasi dan varians itu pangkatnya 2, gitu kan. Kalau squamous ini berarti pangkatnya 3. Kalau kurtosis pangkatnya 4. Berarti nanti berlanjut dari rumus-rumus ini. Jadi nanti cari DI pangkat 3, DI pangkat 4. Intinya gitu. Oke, kita mau cari nilai dari koefisiensi kecondongan. Bu, rumusnya panjang banget. Gitu kan? Ini belum seberapa, masih ada yang lebih panjang. Lihat yang di bawah ini. Jadi bayangkan ya, kalau nanti saya suruh soalnya misalnya UTS-nya cari kurtosis, ya sudahlah alamat. Jadi cari semua gitu kan, dari
pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4-nya. Ya, oke. Jadi latihan betul-betul nanti ya. Oke, kita lihat di sini. Gitu nih. Yang kecondongan dulu, yang squeeness, yang pangkatnya 3 yang lebih mudah. Oke, tadi kita tahu gitu kan, ketika squeeness itu berarti mencari nilai kecondongannya dari suatu data, dari suatu data berkelompok. Ya. Nah, di sini rumusnya ini C pangkat 3. C apa, Bu? C? Interval. S apa, S? S apa? Frekuensi kelas, Bu. Salah. Coba dicari. S apa? Varians. Varians. Yang lain? Standar varians. Standar deviasi bukan, Bu. S berarti apa? Standar deviasi. Makanya tadi di sini kan nilainya 11,94 karena nanti kalau dicari minusnya 11,94 dipangkatkan 3 agak ribet gitu ya. Boleh dibulatkan menjadi bilangan bulat. Ini jadi kita bulatkan menjadi 12. Nah, ini berarti ini S itu adalah, harus saya tulis di sini. Oke, standar deviasi. Oke. Bisa? Jadi C-nya interval, S-nya standar deviasi. Ditulis nanti itu. Jadi jangan bingung. Oke. Oke. Lalu setelah itu, Bu, berarti dikurang dengan ini bukan dikurang, ini sorry, ini Pak, ini apa namanya, kurung ya, ini jadi bukan kurang ya, ini C pangkat 3 dibagi S pangkat 3, lalu dalam kurung sigma FI kali DI pangkat 3, berarti kita harus tambahkan nanti gitu ya, sama gitu ya, kita cari DI pangkat 3-nya lalu dikalikan dengan FI-nya, Bu, betul. Jadi ini tambahannya. FI DI pangkat 3 dibagi dengan N dikurangi 3 dikalikan sigma FI DI pangkat 2 dibagi dengan N dikalikan dengan sigma FI kali DI bagi N di di dalam kurung lalu ditambahkan lagi 2 kali sigma FI DI bagi N dipangkatkan dengan 3. Bisa. Jadi panjang ya rumusnya ya, lebih panjang ya. Jadi intinya dari yang tadi, yang dari distribusi frekuensi, ada tambahan lagi gitu, tabel baru FI DI pangkat 3. Tapi nanti di rumusnya ada tambahan 3 dikurangi lagi, dibagi dan lain-lain. Jadi ini rumusnya. Kalau ngelihat rumusnya mah enak aja, tapi yang nulis untuk jadi ini di PPT setengah mati itu cari equation-nya. Ya kan, kalau kalian kan udah gampang nih ngelihat ibu udah jadi, saya yang nyari equation-nya. Jadi kalau kamu mengeluh susah banget sih Bu, cara nyarinya, saya lebih susah nyiapin materinya ini buat akar-akar begini. Paham? Jadi jangan mengeluh ya. Oke, kita bahas gitu. Tadi kan ini soalnya sama, jadi saya nggak perlu jelaskan detail dari awal. Hanya tambahannya aja DI pangkat 3, lalu dikalikan dengan FI. Paham ya? Ini kan alurnya sama. DI pangkat 3, FI kali DI pangkat 3. Hasilnya adalah 18. Ini dijumlahkan. Maka kita tulis ya Bu. Ya. C pangkat 3. Berarti intervalnya. Ini intervalnya berapa? 10. Intervalnya berapa? 10. Ini 10. Ini standar deviasinya berapa? 12. Tadi karena 11,94 kita bulatkan menjadi 12. Dari yang mana? Cari yang ini. Berarti urut ya Bu. Berarti kalau cari squeeness ini kita harus cari standar deviasi dulu. Betul.
Jadi kalau nanti yang ditanya spinus, ya pasti cari standar deviasinya dulu. Jadi nggak usah soal itu, carilah varian, carilah standar deviasi, nggak, langsung aja, carilah spinus. Kalau mintanya spinus, berarti kamu cari standar deviasinya dulu. Gitu kan? Oke. Lalu, dikalikan. Nah, ini dipangkatkan 3, lalu dikalikan FIDI pangkat 3. Ini 18. Dibagi dengan N. N-nya berapa? 40. Dikurangi dengan 3. Dikalikan FIDI pangkat 2. 58. Dibagi dengan N. 40. Dikalikan sigma FIDI bagi N. Berarti yang mana? Nih, FIDI 6 bagi 40. Lalu ditambah dengan 2 dikali sigma FIDI. Sigma FIDI-nya 6 dikurangi dengan dibagi dengan 40, baru diakarkan. Nah, sudah, carilah itu nilainya berapa. Panjang. Ingat aja operasi matematik yang kurung didahulukan. Kalau ada nih kurang tambah bagi kali, yang mana yang duluin? Kurang tambah bagi kali tanpa kita ada kurung-kurungnya. Kalau di dalam kurung kan kita tahu nih yang didahuluin yang dalam kurung. Kalau ada di matematik, operasi matematikanya kurang bagi tambah kali, mana yang duluan? Kali, Bu. Kali bagi baru kurang tambah kan? Itu, jangan lupa operasi matematik perkaliannya dulu, baru pengurangan atau penjumlahannya. Oke, Bu, berarti ini nilainya berapa, Bu? Gitu kan? Nah, ini. Oke, bentar. Ini belum selesai dihitung, ini sengaja. Silakan dicari ini nilainya berapa. Nah, tuh. Silakan dicari sama dengan berapa tuh. Kasih PR kan. Saya udah susah-susah cari simbol, kalian cari ini. Hasilnya berapa. Oke, silakan hitung. Sinusnya berapa? Nol koma 639 bukan, Bu? Oke,
Dian berapa? 0,63919. Jawaban Dian berapa tadi? Jawab 0,639, Bu. Dian? Dian? Iya, Bu. Iya, Bu. Jawaban Dian berapa tadi? 0,639, Bu. 0,6 ada yang beda jawabannya dari Dian? Yang lain? Ini jawabannya Dian, kita lihat. Benar nggak ya Dian? Satu jawaban. Yang lain? Kita tunggu jawaban yang lain. Dian Mahardika ya tadi ya Dian ya? Iya, Bu. Ada jawaban lain? Yang lain? Saya Maman. 0,121, Bu. Oke. Nomor 2 jawabannya Maman. Berapa, Man? 0,121. Maman, hasilnya berapa, Man? 0,121. 0,121, oke. Bu, saya sama kayak Maman tapi pakai minus, Bu. Jadi minus 0,121, Bu. Salsa ya tadi? Siapa tadi yang minus? Iya, saya, Bu. Salsa. Oke, salsa. Oke, ada lagi jawaban yang berbeda. Ini 3 jawaban yang menjawab kan beda semua nih. Bener yang mana nih? Oke, Irgi mau jawab, Gi? Saya bumi 0,11, Bu. Dicek lagi, kira-kira jawabannya ini negatif atau positif nih? Coba dicek. Negatif atau positif? Oke, udah tahu Man salahnya, Man. Di mana salahnya, Man?
yang yang hasil akhirnya yang dikali minus 0,20925 itu. Berarti hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Yang benar adalah punyanya salsa minus 0,121. Oke, yang lain tetap dapat nilai. Jadi ini dilihat dulu yang mana gitu kan. Ini kan nanti aslinya negatif nih di dalam sini gitu kan, lalu dikalikan ya pasti negatif dong. Minus 0,121. Jadi kecondongannya itu sangat-sangat miring ya, karena negatif 0,121 minus 0,121. Jadi yang benar tadi adalah salsa yang dapat poin full. Untuk Maman sama Irgi dan apa tadi, Dian dapat poin tapi enggak. Oke, kita tulis dulu. Salsa Bila Sukma ya. NIM-nya berapa, Bu? Salsa? 20.158, Bu. Yang lain silakan dicatat. Siapa namanya? Salsa ya? Iya, Bu. Salsa Bila Sukma. Oke. Lalu tadi Irgi. Dan ya, oke. Jadi ketika kalian menghitung gitu ya, kalau nanti salah, ya salah semua gitu. Ya, paham? Pastikan menghitungnya dicek betul-betul. Tadi kayak Maman tuh, jawabannya sama si Bila. Jadi yang benar yang punyanya Bila, minus 0,121. Paham? Paham? Oke. Oke, setelah kita bahas Queeness, terakhir kita bahas yang namanya ini, yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi ya, kurtosis ya. Oke, dilihat dulu, diamati dulu rumusnya ini kan. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Kurtosis itu berarti keruncingan. Kalau squiness tadi kecondongan, kalau standar deviasi tadi akar dari varian, kalau varian kuadrat dari standar deviasi, kalau kurtosis itu keruncingan. Di mana rumusnya adalah akarnya pasti 4. Berarti rumusnya sama, hanya ditambahkan FI DI pangkat 4. Gitu. Paham? Dengan soal yang sama, Bu, berarti kalau tadi kita lanjutkan, kita harus cari DI pangkat 4-nya betul? Betul. Ya kan? Kita cari DI pangkat 4-nya. Berarti tinggal kalikan aja. DI pangkat 4. 4 pangkat 4, 16. 1 pangkat 4, 1. 0 pangkat 4, 0. 1 pangkat 4, 1. Dan yang terakhir 2 pangkat 4 adalah 16. Ini gini. Caranya adalah kalau ganjil pangkatnya ganjil, hasilnya pasti negatif, ya kan? Kalau pangkat 1, kalau dikalikan pangkatnya ganjil itu pasti negatif. Kalau pangkatnya digenap itu pasti positif. Berarti nanti kalau misal ada DI pangkat 2, berarti kan positif kan hasilnya karena pangkatnya 2. Kalau ganjil karena positif dikalikan negatif, dikalikan positif, kalau ganjil berarti hasilnya adalah negatif biasanya gitu. Kalau pangkatnya ganjil. Tapi ini tergantung dari nilainya sih. Tergantung dari nilainya. Kalau di awalnya sudah negatif,
ya kan, di awalnya negatif, pasti hasilnya juga negatif. Gitu. Tapi kalau di awalnya positif, hasilnya juga positif. Jadi ini tergantung dari pangkatnya. Intinya kalau pangkatnya genap itu pasti positif, kalau pangkatnya ganjil itu ada kemungkinan ada nilai yang negatif. Tapi dilihat dulu nanti angkanya berapa. Itu karena nggak semuanya juga negatif. Ya. Oke, DI pangkat 4. Berarti 4 di pangkat min 2 dipangkatkan 4. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 berarti hasilnya adalah 16. Lalu min 1 dipangkatkan 4. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. 0 dipangkatkan 4 0, 1 pangkatkan 4 1 dan 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Paham? Paham? Oke. Paham, Bu. Lalu kita cari nilai FI kali DI pangkat 4. Berarti 4 dikali 16, 64. 8 dikali 1, 8. 12 dikali 0, 0. 10 kali 1, 10. Dan 6 kali 16 hasilnya 96. Dijumlahkan menjadi 178. Bisa? Mencari DI pangkat 4-nya? Bisa? Oke. Bisa, Bu. Setelah itu, Bu, ya, berarti kita masukkan ke dalam rumus yang sangat-sangat panjang ini, gitu. Ya, betul. Ini tadi sama ya, C-nya itu interval, S-nya tadi adalah standar deviasi. Tadi C-nya 10 pangkat 4, dan dibagi dengan S-nya 12 pangkat 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. FI DI pangkat 4 yang sudah kita cari, 178 dibagi dengan 40. Lalu dikurang dengan 4 dikali sigma FI DI pangkat 3, berarti 18 dibagi dengan 40. Dikali dengan ini FIDI bagi N, 6 dikali dengan dibagi dengan 40, lalu ditambah 6, ini dari mana? Dari rumusnya. 6 ini dari rumusnya. 6 dikalikan sigma FIDI pangkat 2, berarti yang ini 58 dibagi dengan 40. Dikalikan lagi FIDI yang sendiri nggak pakai kurung, ini 6 dibagi dengan 40 dipangkatkan 2. Baru yang terakhir dikurangi dengan 3. FIDI yang ini sendiri juga 6 baru dipangkatkan 4 dibagi dengan 40. Ini 6 dibagi 40 dipangkatkan 4. Gitu. Bisa memahami? Bisa, Oke, Bu. silakan dicari hasilnya berapa ini, karena kan belum saya tuliskan hasilnya berapa. Silakan dicari hasil dari kurtosisnya.
Bu, salah nggak apa-apa ya, Bu? Oke, Dian berapa? 2,109. Oke, di mana nih ya ditulis? Oke, di sini deh. Hasil dari Dian. Berapa Dian? 2,109. 2,109. 109. Oke. Ini jawaban menurut Dian. Satu nih. Nih Dian. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Kita tunggu dulu ya. Apakah jawaban dari Dian benar? Oke. 2, Salsa. 1,07. 1,07. Beda banget ya. Yang satu 2,1, yang satu 1,07. Yang mana yang benar? Oke, kita tunggu. Apakah Dian, apakah Salsa, ataukah ada lagi yang memiliki jawaban berbeda? Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita tunggu. Dicek lagi Dian dan Salsa, siapa tahu terselip di pengerjaannya. Coba dicek lagi Iya, antara Bu. Dian dan Salsa. Oke, yang lain ada jawaban beda? Atau ada yang sama antara punya Salsa dan Dian? Atau nggak ada yang mencari malah? Hanya Salsa dan Dian yang mencari? Saya, Bu. Sama kayak Dian. Oh, Sama oke, kayak Dian. satu-satu. Nah, satu-satu. Oke, dari Iva dulu, lalu Maman, lalu Faat. Iva dulu. Saya sama kayak punya Dian, Bu, 2,10948 dan Oke, seterusnya. ini berarti siapa tadi? Iva ya? Iva sama. Iva siapa namanya? Iva Latifah. Iva. Iva Latifah. Oke, Iva Latifah. Oke. Lalu tadi Maman, berapa Man hasilmu? Sama kayak Dian, Bu. Oke, Dian. Faat? Sama juga, Bu, sama Mbak Dian. Oke, Faat. Tadi satu lagi siapa ya? Saya, Bu, sama juga kayak Dian. Siapa? Yunisara, Bu. Oke, Dian. Yunisara.
Nah, saya sambil memindahkan nilai ya, ini jadi pelan-pelan. Kemudian tadi ini belum ditambahkan ya. Yunisara. Oke. Sudah. Ya. Benar nggak jawabannya? Benar. Jadi tadi yang terselip sekarang salsa. Nah, kalau tadi yang benar salsa, sekarang yang keselip salsa. Nah, yang benar adalah hasilnya ini nih 2,109. Jadi di sini hasilnya 2,109. Ini kan dipangkatkan dulu, baru dibagi. Lalu ini jangan diotak-atik dulu nih. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, ini 178 bagi 40 dikurangi ini. Lalu ini dibagi dulu, ini dibagi, dikalikan baru dikali. Lalu ini juga sama, dibagi, ini dibagi dulu, ini pangkatkan 2, dikalikan, baru dikalikan, lalu dikurang, ini pangkatkan 4, dikalikan 3, baru hasil yang di dalam kurung dikalikan dengan pembagian yang ada di luar. Maka hasilnya adalah 2,109. Paham? Menyenangkan bukan belajar hari ini? Variabilitas data yang berkelompok sangat jauh berbeda ya. Kalau kemarin yang tidak berkelompok dan berkelompok kok jauh banget bedanya gitu kan. Kenapa yang berkelompok ini terlalu banyak rumusnya. Jadi ingat ya, kalau yang ditanya nanti squeeness, kurtosis, ya berarti kalian harus cari juga standar deviasinya. Berarti langkah awal itu cari DI. Cari DI berarti cari yang FIXI bagi N gitu kan. Jadi diukur, itu urutan semua tuh ya kan. Jadi dari dispersi dicari sampai dengan yang akhir gitu. Ya enggak? Jadi penting banget kan standar deviasi ini karena menjadi rumus untuk mencari variabel, mencari perhitungan-perhitungan yang lain. Jadi standar deviasi ini memang bagian penting di dalam statistik. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Menyenangkan belajarnya? Ya, menyenangkan ya, karena sangat jauh ya. Kok kalau yang data berkelompok beda banget Bu, panjang banget ini rumus gitu kan. Sama kan sama yang di bukunya Algifari kalian? Sama nggak? Hanya beda simbol aja seperti itu. Beda simbol aja, tapi kan sama kan? Oke, karena ini saya kemarin sumbernya J. Supranto. Jadi kan boleh pakai Gifari, boleh pakai Supranto, tapi kan yang lebih mudah rumusnya gitu ya, yang kita sering pakai itu yang Al-Ghifari. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Sangat jelas ya. Jadi jangan bingung. Jadi langkah pertama cari dulu DI. Mencari DI berarti anggaplah dispersi tadi itu, nilai kelasnya itu di mana gitu kan, FIXI bagi N. Setelah itu masukkan ke rumus varians atau standar deviasi boleh, kalau varians kan tinggal nggak pakai akar, kalau standar deviasi diakarkan gitu. Jadi tergantung nantinya maunya yang mana. Gitu. Lalu nanti setelah ketemu, baru nanti kalau mau cari squeeness berarti dipangkatkan 3. Kalau kurtosis pangkatnya 4. Jadi kalau cukup satu soal, misalnya saya minta hitunglah nilai kurtosis, ya udah urut itu dah, dispersinya ketemu, standar deviasinya pasti dicari, variansinya X, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Untuk tugas sebagai ganti materi pertemuan minggu lalu itu silakan dikerjakan di bukunya Al-Ghifari, buka bab variabilitas ya. Halaman berapa tuh? Di halaman berapa tuh? Coba dibuka Al-Ghifarinya yang materi variabilitas. Soal 1 nomor 10, halaman berapa saya lupa. Soalnya saya lagi di luar ini nggak bawa buku.
Halaman berapa? 118, Bu. 118. Jadi halaman ini ya. Ini tugasnya halaman 118 Al-Ghifari soal nomor 1 sampai dengan 10. Dikumpul, tulis tangan, lalu scan PDF, maksimal minggu depan jam 10, jam 8 di e-learning. Oke, nah ini. Itu di e-learningnya nanti bisa dilihat tugasnya sebagai ganti pertemuan ke-7. Untuk UTS-nya hari apa ya? UTS-nya hari apa? UTS-nya hari apa? Ada yang sudah ngelihat jadwal belum? Minggu depan kalian sudah UTS belum? Minggu depan sudah UTS kan ya? Tanggal 26. Minggu depan sudah UTS ya. Jadi dipelajari betul-betul supaya nanti nilai UTS-nya bisa baik ya. Jadi apa Bu kisi-kisi di UTS-nya? Kisi-kisinya adalah semua materi yang sudah dipelajari di statistika dari awal mencari distribusi frekuensi, terus menggambar kurva, poligon Ogive dan lain-lain sampai dengan hari ini, yaitu kurtosis. Berarti semuanya akan keluar. Itu gampang aja. Tinggal satu soal gitu kan. Tinggal satu soal saya buat, terus saya minta sampai kurtosis tuh bisa. Bisa nggak? Karena kan satu soal kan dia tabel distribusi frekuensi. Kalau kamu udah bener tabel distribusi frekuensinya, ke bawah ya udah bener. Gitu. Tinggal minta satu soal, gitu, satu soal, ini ada data, kalian cari sampai kurtosisnya juga bisa. Ibaratnya gitu. Ya, karena kan kuartil, desil, persentil juga dari situ, nggak akan jauh-jauh. Oke, paham? Jadi latihan aja, misal kalian punya satu distribusi frekuensi, kalian latihan dari cara membuat tabel itu sampai dengan kelas kurtosis. Nah, gitu cara latihannya. Bisa memahami? Bisa memahami, oke. Nanti UTS-nya saya belum tahu nih UTS-nya kalian tanggal berapa sih? Coba nanti dilihat di FEB. Kurang lebih saya kasih waktu tuh biasanya kalau statistika kan kalau harusnya kalau 3 SKS 1,5 jam. Tapi karena ini online nanti alasan gak ada sinyal dan lain-lain saya males denger gitu ya. Pokoknya 3 jam. Misal kalau mulainya itu biasa jam 9.30 ya. Kalau tes ya 9.30 ya, lupa saya. Nah, itu selesainya nanti biasanya saya kasih waktu sampai jam 1. Pokoknya sekitar 3 jaman lah kalau statistik. Jadi nggak ada alasan ya. Karena kalau di kelas kan 1,5 jam biasanya ya, 1,5 jam kurang lebih segitu. Kalau daring gitu ya, kalau online ya saya kasih waktu kurang lebih 3 jam. Jadi nggak ada masalah. Dengan kapasitas soal yang sama dan lebih tingkat kemudahannya juga sama gitu ya, tingkat kemudahannya juga sama. Yang beda hanya tidak diawasi gitu kan. Kalau statistik kan nggak diawasi. Makanya saya tahu ketika nanti UTS pasti kan ada yang kerjasama tuh. Pasti itu pasti ada yang kerjasama. Tapi nanti kita bisa lihat dari tugasnya atau dari hasilnya kan. Gitu. Apalagi kemarin saya sudah tahu kalau cara mengecek gitu ya, ini sama mana gitu. Tapi karena kalau tulis tangan kan nggak bisa dicek begitu gitu. Tapi kan nanti bisa kelihatan dari keaktifan. Jadi kan kemarin nilai keaktifan tuh sekitar 40% ya, paling banyak kan. UTS tuh hanya 15 atau 20% kemarin saya ingat. Ya, oke. Jadi pelajari baik-baik. Jadi semoga nanti UTS-nya di minggu depan bisa lancar. Gitu. Oke, berarti kalian UTS 2 minggu ya? UTS 2 minggu. Lihat jadwal nggak? Ada yang ini nggak? Lihat jadwal Iya, nggak? Bu. Iqbal, UTS tuh 2 minggu. Mulainya dari kapan, Bal? Minggu depan kayaknya, Bu. Minggu depan. Oh, nggak ada kelas pengganti, Po? Biasanya seminggu awal tuh ada kelas pengganti, nggak tahu, tapi ini karena daring kan. Itu biasanya Bu, masih nggak, Bu? Kayak gitu.
Itu kalau offline ya. Nggak tahu juga, Bu. Oke, berarti minggu depan nih, kayak kalian lihat aja di FEB WAD ACID, saya juga belum lihat gitu. Tapi nanti coba saya cek. Ternyata kemarin sudah dikirim Pak Sarip deh. Bentar ya. Selim. Jadwal UTS genap. Kalian apa? Statistik ya? Dimulai dari 26 April. Berarti hari Senin depan ya? Senin depan kan? 26 April. Kelas statistika 1. Pasti itu tanggal 3 Mei 2021. Ujiannya. 3 Mei 2021. Siap-siap. Dari jam 8 pagi. Berarti kalau 3 jam, ngumpulin terakhir jam berapa tuh? 8, 9, 10. Berarti jam 10 lewat 10 itu harus terakhir ngumpul di e-learning. Gak ada bilang, Bu, terakhir nggak ini nggak. Karena udah saya mundurin sampai 3 jam. 10 menit. Ya? Itu 2 jam, Bu. Oh iya, itu 2 jam. 8, 9, 10 ya. 11. Jam 11 lewat 10. Ya? Oke? Oke? Disiapkan nanti untuk UTS. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Belum ada, Bu. Jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi sudah saya absen. Saya harap nanti semua mahasiswa lulus di mata kuliah saya dan ketemu lagi nanti di statistika induktif. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan besok UTS-nya berjalan dengan lancar. Oke. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.